bersama Cici Felis dan Kak Vero dalam ibadah Sekolah Minggu GPDI Taman Palang Lestari. Wah, adik-adik udah pada nungguin ya? Udah pada semangat ya mau mulai ibadah? Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau mulaikan ibadah kita. Kita angkat lagu pujian Kasih yang Sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah kami melalui ibadah online ini. Engkau berkati kami semua supaya kami bisa bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Cici Felis. Halo. Apa kabar nih? Pastinya kabar Cici Felis luar biasa. Yuk. Shalom adik-adik. Apa kabar? Nah, kalau ditanya apa kabar, kalian tahu gak jawabannya apa? Ayo, masih ingat Apa nggak? Cici Felis? Karena Yesus, aku dahsyat, luar biasa. Yes. Cici Felis tahu nggak Apa harinya nih? kayak apa? Ini adalah hari Minggu. Cici Felis tahu nggak hari Minggu itu hari apa? Yang pastinya hari Minggu adalah harinya untuk Tuhan Yesus. Wah, kalau begitu kita angkat lagu pujian yuk hari ini. Ayo. Kan? Ya semangat ya adik-adik. Harus semangat. Hari ini harinya Tuhan, Mari kita bersukaria.
hari ini harinya Tuhan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Kau linciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi sayang tak dapat sembahyang. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas turun rezeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguh. Adik-adik, semut aja bisa semangat loh adik-adik. Kita Semut juga aja Tuhan pelihara. iya, Pasti. kita juga pasti Tuhan Yesus pelihara. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan nih. Sekarang kita buat hati kita ya, kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian Lingkupiku. Dengan sayapmu, naungiku, dengan kuasamu, di saat badai bergelora, ku akan tetap bersamamu. Bapa kerajaan atas semesta, ku tegaskan Kau Allahku. Ku tegaskan Kau Allahku. Ku tegaskan Kau Tutup mata semuanya, lipat tangannya, nanti ikutin sisi berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji namamu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tanamkan setiap benih firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap duduk diam hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, pagi ini aku membawain firman Tuhan tentang kita tidak boleh menjadi orang yang serakah dan harus berbagi. Jadi, firman Tuhan pagi hari ini itu menceritakan tentang di kota Yeriko ada seorang yang bernama Zakius. Dia bertubuh yang pendek. Nah, kemudian adik-adik lihat nih. Si Zakius itu bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau pekerjaannya adalah suka meminta-minta pajak sama orang. Nah, jadi ini adalah Zakius. Nah, lanjut lagi ya. Kemudian, Zakius ini seringkali meminta uang pajaknya itu lebih. Jadi, maksudnya dia minta uang pajaknya lebih itu harusnya dia mintanya cuma 5.000, tapi dia sering mintanya 10.000. Nah, berarti lebih kan adik-adik? Nah, jadi dia di sini berbuat curang. Nah, itu namanya serakah. Karena dia meminta milik orang lain yang banyak, padahal nggak boleh banyak-banyak mintanya. Nah, akhirnya karena dia itu serakah dan selalu minta uangnya lebih, dia itu tidak disukai oleh banyak orang. Banyak orang ini tidak suka sama si Zakius. Lanjut lagi.
Suatu hari, Tuhan Yesus pergi ke kota Yeriko dan Tuhan Yesus berjalan-jalan melintasi kota itu. Nih, Tuhan Yesusnya sedang berjalan-jalan nih ke kota Yeriko. Lanjut lagi. Zakheus ini ingin melihat Tuhan Yesus, tapi dia tidak bisa karena badannya dia pendek. Sedangkan orang-orang lain badannya tinggi-tinggi. Lihat tuh Zakheusnya, badannya kan pendek kan, yang lainnya badannya tinggi-tinggi. Nah, jadi ketika dia melihat Tuhan Yesus, dia nggak bisa kelihatan karena dia nggak nyampe. Nah, kemudian Zakheus punya cara nih adik-adik. Ketika dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus karena kerumunan orang yang sangat banyak, akhirnya dia punya rencana. Adik-adik tahu nggak rencananya apa? Nah, si Zakheus itu naik ke atas pohon. Tuh, lihat tuh, dia manjat ke atas pohon loh adik-adik. Dia naik ke atas pohon dan nama pohon itu adalah pohon ara. Gunanya apa sih dia naik ke atas pohon? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi si Zakheus ini naik ke atas pohon supaya dia bisa melihat Yesus dari atas pohon. Nah, akhirnya ketika Tuhan Yesus melihat ke atas, maksudnya itu lihat ke atas pohon. Nah, Yesus pun melihat ada si Zakheus di atas pohon situ. Nah, Yesus pun berkata kepada dia bahwa Tuhan Yesus ini mau menumpang di rumahnya Zakheus loh. Wah, adik-adik, senang gak rasanya Tuhan Yesus menginap di rumah kita? Pastinya senang kan? Nah, itulah yang dirasakan oleh si Zakheus. Nah, Yesus bilang nih, Yesus mau menginap di rumahnya Zakheus. Nah, lanjut lagi. Lalu, Zakheus pun segera turun. Dia menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Jadi, ketika Yesus bilang mau menumpang di rumahnya, Zakheus segera cepat-cepat turun dari pohon itu. Kemudian, ketika diturun, dia mau menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita dan dia sangat senang. Nah, tetapi banyak orang yang merasa bingung. Mereka bingung, kenapa Tuhan Yesus mau tinggal bersama Zakheus, sedangkan Zakheus itu orang berdosa. Nah, mereka semua gak suka sama Zakheus. Mereka ini adalah orang-orang yang sering dimintain pajak sama si Zakheus. Jadi mereka gak suka. Ngapain sih Tuhan Yesus minta tinggal di rumahnya Zakheus, menginap rumah Zakheus? Kan Zakheus ini orang berdosa. Nah, mereka mulai merasa bingung. Kemudian Zakheus pun berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Tuh, dia punya janji loh adik-adik, ketika dia sudah melihat Tuhan Yesus dan ketika Tuhan Yesus berjanji akan menginap di rumah dia pun juga berjanji bahwa setengah dari harta yang dia punya dia akan berikan kepada orang miskin. Nah, kemudian, dan jika ada orang yang kupaksa dengan harga yang mahal, dengan bayaran yang mahal, aku akan memberikan 4 kali lipat. Wow, banyak sekali ya. Nah, jadi si Zakheus ini berbagi. Nah, jadi si Zakheus ini kan orangnya suka minta pajak. Misalnya nih yang seperti tadi, uang pajaknya diminta yang banyak. Nah, orang-orang yang diminta pajaknya banyak itu, yang orangnya dimintain lebih dari pajak seharusnya, dia kembalikan 4 kali lipat. Banyak sekali itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Maksudnya keselamatan terjadi di rumahnya siapa adik-adik? Ada yang tahu rumahnya? Ya, rumahnya Zakheus. Nah, karena orang ini pun adalah anak Abraham. Jadi Tuhan Yesus bilang, walaupun si Zakheus ini orang yang berdosa, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi Zakheus. Sama seperti kita, Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Apalagi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, rajin beribadah, dan rajin memuji Tuhan Yesus. Nah, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mencari anak yang hilang. Anak yang hilang itu siapa sih? Anak yang hilang itu adalah orang yang berdosa atau orang yang melupakan Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapa di surga untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Supaya apa? Supaya balik lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, dari sini kita belajar nih bahwa kita itu tidak boleh menjadi orang yang serakah. Kita juga tidak boleh menjadi orang yang pelit. Kita harus berbagi kepada sesama kita. Seperti Bapak Zakheus tadi, kita harus berubah ya adik-adik. Nah, jadi supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu kan lagu Zakheus?
Nah, kita nyanyi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sakeus, orang pendek, kecil betul ia. Ia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang pohon itu, katanya, "Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu." Nah, jadi firman Tuhan pagi hari ini sampai di sini adik-adik. Jangan lupa dipelajari ya lagu Sakeusnya supaya kita bisa bernyanyi bersama-sama lagi. Oke adik-adik, terima kasih. Nah adik-adik, tadi kita dengar firman Tuhan nih. Sekarang kita akan ibadah kita. Kita akan berdiri semuanya yuk. Kita akan lagu pujian doa ya guys. Terima kasih karena kami sudah beribadah bersama-sama melalui ibadah online ini. Kau berkati kami semua yang sudah ikut beribadah bersama-sama. Sekarang kami akan akhiri ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.